Oke, kita langsung lanjut ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau kita lihat narasi yang digaungkan oleh kubu 01 dan juga 03 ini kan memberikan kritikan terhadap pemerintah. Apakah ini merupakan strategi untuk menaikkan elektabilitas atau ya memang ini dinamika politik antar masing-masing kubu saja? Itu seperti apa, Prof. Burhan? Saya kira wajar ya buat 01 dan 03 untuk mengajukan atau memberikan banyak kritik terhadap pemerintah, terutama juga soal isu netralitas aparat, karena bagaimanapun salah satu fungsi penting pemilu adalah mendapatkan legitimasi dari publik. Dan kalau misalnya ada sedikit saja isu yang terkait dengan netralitas negara, itu akan mengurangi legitimasi hasil pemilu. Jadi kita tidak boleh menganggap enteng betapapun mungkin isunya terkait dengan netralitas dan kecurangan belum sepenuhnya diikuti dengan bukti yang memadai. Tetapi penyelenggara negara tidak boleh abai sedikit pun, karena ini berkaitan dengan legitimasi. Nah, soal strategi tadi sebenarnya kita tahu pemilu sudah makin mepet, dan kalau kita lihat data semakin dekat pemilu, itu rumusnya atau teorinya itu jumlah pemilih swing voters dan undecided menurun. Itu rumusnya begitu ya. Jadi kalau kita lihat teori, semakin dekat hari H semakin banyak pemilih yang sudah menetapkan pilihannya, dan itu terkonfirmasi oleh hasil survei pasca debat yang relatif tidak terlalu banyak mengubah konstelasi elektoral. Perubahan 1-5% terkesan kecil, tetapi sangat konsekuensial. Satu, berkaitan dengan apakah pemilu bisa disimpulkan satu putaran atau tidak, karena kita tahu perolehan Pak Prabowo kisaran 47-48%. Artinya meskipun efek debat tidak besar, tetapi bisa menaikkan atau menurunkan, sehingga kans untuk mencapai atau tidak atau gagal mencapai 1% menjadi penting. Dan ini yang kedua yang menurut saya sangat krusial juga, yaitu berkaitan dengan siapa yang menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Karena selisih antara 01 dan 03 dalam margin of error. Karena dalam margin of error ada survei yang menemukan 03 sedikit di atas 01 atau sebaliknya. Nah, pada titik itu menurut saya memang door to door canvassing itu yang paling menentukan. Karena opini publik kita tahu itu sangat pekat ya dengan efek partisan, dengan echo chambers. Jadi perlu pendekatan lain, dan pendekatan lain itu sangat menentukan terutama di jelang Prof. Burhan, tanggal 14 Februari. Prof. Burhan, maaf Ya. saya potong sebentar. Kalau tadi Prof. Burhan menyampaikan bahwa swing voters dan undecided voters itu menurun ya menjelang pemilu 2024 nanti 14 Februari. Apakah artinya strategi, misalnya kita tahu narasi kritikan yang dilontarkan 01 dan juga 03 ini masih akan terus bergulir hingga nanti detik-detik menjelang pemungutan suara, atau seperti apa? Jadi ada perbedaan karakteristik swing voters di Pilpres dan di Pileg ya. Pertama dari sisi jumlah, swing voters di Pileg lebih besar. Meskipun pemilu tinggal beberapa minggu lagi. Kan pemilu kan dilakukan serentak ya, Pilpres dan Pileg. Di Pileg itu swing votersnya kisaran 20-an%. Sementara di Pilpres itu tinggal 14%. Jadi lebih sedikit di Pilpres. Nah, kalau kita lihat karakteristik demografinya juga beda. Kalau di Pileg semakin menengah ke bawah itu cenderung belum menentukan pilihan. Jangan-jangan mereka menunggu angpau gitu ya. Sementara kalau di Pilpres itu demografinya lebih menengah ke atas. Lebih swing votersnya lebih middle upper class kalau di Pilpres ya. Dan mungkin kritikan tadi masuk ya untuk konteks Pilpres. Tapi tidak begitu masuk untuk konteks Pileg. Kalau karakteristik demografi menengah atas kan mereka sensitif ya terhadap isu-isu yang berkaitan dengan misalnya kualitas demokrasi, kemudian isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Nah, mungkin itu yang menjelaskan mengapa menjelang pemilu makin intensif ya kritik baik dari 01 atau 03, dan menurut saya itu sah-sah saja. Oke, jadi potensi kritikan ini masih akan terus menguat ya sampai nanti hari H ya, Prof. Burhan ya? Iya, dan jangan lupa kenapa 02 tidak mengeluarkan narasi yang sama. Paslon 02 ini kan dari awal
itu memakai narasi keberlanjutan, Oke. dan narasi ini diperkuat dengan stempel Gibran, putra Presiden Jokowi. Dan jangan lupa pula 02 ini berada di atas ya elektabilitasnya. Jadi wajar kalau kemudian menjadi sasaran tembak dari 8 penjuru mata angin. Jadi Oke. menurut saya sih nggak perlu baperan juga, karena bagaimanapun kontestasi elektoral pasti mengandaikan pro dan kontra. Oke, baik. Kalau kita bicara soal isu-isu yang kemudian dipilih untuk dinarasikan pada sisa kampanye ini, kalau dari 03 Mas Ciko, isu apa lagi yang akan diusung dalam waktu sisa kampanye ini? Apakah termasuk juga dengan isu mundurnya Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam? Ini tidak termasuk dalam strategi kampanye kita. Isu apa yang dibilang oleh Pak Mahfud bahwa beliau akan mengundurkan diri itu betul-betul berangkat dari hatinya dia, berangkat dari hati nuraninya dia, dan kami meyakini itu juga tidak berefek secara elektoral bagi kami, dan ini memang menjadi buah pikiran dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bukan sesuatu yang direncanakan oleh TPN atau apapun. Jadi isu yang kembali yang akan diangkat tentu isu yang dari awal yang kami perjuangkan, isu-isu kerakyatan intinya. Yang tadi disampaikan dalam kampanyenya Pak Ganjar, bicara soal KTP Sakti, bahwa nanti juga kita akan melanjutkan bansos, bahkan memperluas, dan juga memberikan bansos pada masyarakat yang masih belum dapat walaupun berhak, dan hal-hal seperti itu yang tetap akan kami perjuangkan. Kemudahan-kemudahan bagi petani dan nelayan gitu dalam ekonomi biru dan ekonomi hijau misalnya, kami mengedepankan soal nelayan. Dan salah satu hal yang menarik itu adalah kembali saya katakan, kita ingin menegaskan kita sebagai presiden rakyat, dan ini ternyata dibantu oleh statement dari Boy Thohir yang mendukung paslon 2 kemarin ketika dia mengatakan bahwa mereka sudah didukung sepertiga dari penyumbang ekonomi Indonesia, yaitu tanda kutip adalah konglomerat besar, walaupun akhirnya dibantah oleh beberapa konglomerat tersebut. Tetapi itu menegaskan bahwa kami walaupun melakukan hal-hal yang sifatnya juga keberlanjutan, tetapi lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat kecil. Oke, Bang Ciko, mungkin supaya diskusi kita juga nyambung ya sama yang disampaikan tadi Prof. Burhan, menyampaikan bahwa untuk potensi kritikan tuh masih akan terus terjadi sampai nanti menjelang detik-detik akhir ya pemungutan suara. Karena kritikan ini disampaikan mengingat elektabilitas dari pasangan nomor urut 02 ini terus tinggi. Ini seperti apa tanggapan dari 03? Sepakat nggak soal itu? Sebenarnya ya bukan masalah itu. Masalahnya kan seperti saya sudah sampaikan tadi di sebelum segmen yang ini. Saya katakan adalah kritikan ini karena ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat. Setiap ada pelanggaran yang kita lihat, setiap ada rasa di mana kita melihat ada kecurangan, pasti kita akan melakukan kritik secara keras. Dan ini tadi disampaikan oleh Prof. Burhan justru memang betul. Karena memang sudah memilih jalan untuk berjalan bersama anak penguasa, ya kan? Dan ini menjadi kecurigaan masyarakat. Bukan hanya kecurigaan paslon 1 maupun paslon 3 kepada paslon 2. Itu udah umum saja, orang yang memegang kekuasaan lebih besar tentunya mempunyai kecenderungan bisa untuk dapat kesempatan curang lebih besar daripada yang lain. Bukan berarti dari paslon yang lain tidak di beberapa daerah juga melakukan hal-hal pelanggaran, itu saya juga tidak mengatakan begitu, tetapi itu hal yang biasa untuk diwaspadai, dicurigai, dan juga untuk kepleset baik sengaja maupun tidak sengaja, karena kekuasaan itu sangat enak gitu, sangat gampang nih sepertinya kalau saya melakukan ini dan tidak ketahuan misalnya, ya kan, saya bisa menekan orang lain misalnya, itu kan juga manusiawi ya. Jadi itu harus juga dianggap sesuatu hal yang wajar aja. Oke, kalau bicara soal kekuasaan ini nampaknya nyenggol-nyenggol 02. Mbak Putri, bagaimana tanggapannya? Nggak nyenggol. Ini nggak nyenggol. Oke, baik. Mbak Putri. Oke, Mbak Putri, kalau begitu dari dari 02. Nyolek-nyolek ya. Kecolek ya, Mbak. Kalau dari 02 ini termasuk ada agenda kunjungan dari Capres dan juga Cawapres ke wilayah Jawa Tengah. Bahkan besok ya, Mbak ya, rencananya di Semarang. Ini juga bagian dari strategi untuk bisa menyolek suara-suara atau gudang dari 03 kah? Ya, kalau kita kan memang pada kampanye ini alhamdulillah sudah hampir semua provinsi dan kabupaten kota itu dikunjungi baik oleh Pak Prabowo, Mas Gibran, dan juga tim relawan, baik itu tim kampanye nasional ataupun misalnya tim relawan kita yang banyak juga disusun di masing-masing provinsi. Jadi kalau misalnya kita lihat kunjungannya Pak Prabowo dan Mas Gibran besok dalam rangka
memang sebagai salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan elektabilitas kita di Jawa Tengah. Karena memang seperti yang kita tahu, Pulau Jawa ini masih jadi pusat dari lumbung suara bagi seluruh kontestasi, karena memang ya secara populasi paling banyak. Tapi itu tentu tidak melupakan pentingnya provinsi dan juga pulau-pulau lain, karena kemarin Pak Prabowo juga sudah keliling di Pulau Sumatera, Mas Gibran sudah ke Nusa Tenggara, sudah ke Papua. Jadi ini hanya melengkapi dari rangkaian kegiatan kampanye yang telah dilakukan. Ya, syukur-syukur kalau elektabilitas di Jawa Tengah jadi bisa menyalip Mas Ciko, itu kan juga akan menjadi salah satu dampak positif dari ikhtiar kampanye kita di Jawa Tengah nanti. Oke, kita mau menuju ke Mas Huda. Mas Huda, kalau menurut Mas Huda seperti apa? Tadi kan Prof. Huda menyampaikan bahwa potensi untuk kritik yang dilakukan 01, 03 terhadap pemerintah ini masih terus akan berlangsung nanti ketika sampai hari H pemungutan suara. Apakah ini kemudian strategi untuk kemudian mendongkrak elektabilitas dan untuk menyaingi elektabilitas di 02 atau seperti apa? Mas Huda? Sebenarnya enggak. Jadi kritik yang kita sampaikan sebenarnya kan hanya respon saja, respon balik dari apa yang sedang terjadi. Keadaannya memang potensi untuk terjadinya kecurangan besar, ditandai dengan para pejabat kita yang potensi untuk netralnya kecil gitu. Terlebih-lebih ketika Pak Presiden kemarin deklarasi bahwa Presiden boleh berkampanye dan berpihak gitu. Itu kan kira-kira deklarasi yang secara implisit memberikan pesan kepada 270 PJ, bupati, wali kota dan gubernur di seluruh Indonesia gitu, yang kemarin ditunjuk langsung oleh presiden gitu. Jadi kritik yang kami berikan sebenarnya respon balik dari apa yang sedang terjadi. Sebenarnya kami nggak mau sebenarnya. Dalam masa kampanye terakhir kita ngomongin soal kritik, ngomongin soal potensi kecurangan, kalau tidak ada tanda-tandanya, kalau tidak ada potensinya, kami lebih memilih sebenarnya untuk fokus terkait dengan agenda perubahan yang terus kami usung dari 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi yang masih banyak persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Investasi besar, tapi lapangan kerja terbatas karena investasinya padat modal bukan padat karya. Dan perbaikan yang lain, sembako juga masih mahal, kelangkaan pupuk juga dialami oleh petani, susahnya BBM untuk nelayan kita juga masih terjadi gitu. Jadi sekali lagi kritik yang kami berikan sifatnya adalah respon saja. Kalau tidak ada potensi kecurangan, kami tentu tidak mau bermain pada konteks yang semacam ini. Kami akan lebih fokus pada menyampaikan kepada publik apa yang menjadi agenda perubahan kita di masa yang akan datang untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Oke, bicara soal respon, kita juga ingin tahu bagaimana respon dari masing-masing kubu dan juga respon masyarakat mengenai pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang kemarin sempat ramai diperbincangkan. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda.